Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan latihan soal 3 out TU part 1. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Nah, ini adalah kita mencari sinonimnya ya, jadi persamaan katanya. Nah, Eminem jika kita buka KBBI itu artinya unggul. Jadi ini punya beberapa unggul, kemudian ulung, kemudian kenamaan, kemudian termasyur. Jadi artinya adalah sinonimnya adalah unggul ya. Oke, jadi jelas. Kemudian frontal, seringkali kan kita temukan ya atau mendengar kata istilah frontal ini. Wah, dia nih frontal sekali. Ya, frontal sekali. Nah, frontal itu artinya terbuka. Ya, jadi terbuka. Jadi kalau misalnya orang frontal berarti dia terbuka begitu saja ya. Mengatakan apa yang memang dia lagi yang ingin katakan, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Nah, jadi terbuka. Jangan karena front itu artinya melawan, itu bukan sebenarnya. Jadi frontal artinya terbuka. Nah, kemudian maju beda dengan maju ya. Nah, kalau buka KBBI, maju itu bisa lahap, bisa rakus, atau bisa gelojoh. Gelojoh ini juga sering sekali kita ya bukan sering sekali ya, jarang sekali kita dengar kata-kata ini. Jadi maju itu bisa diartikan sebagai lahap. Jadi dia sangat maju ketika mengkonsumsi makanan misalnya. Nah, kemudian pejal. Nah, biasa kan kita dengar bola pejal ya, bola pejal. Nah, kalau tanda seperti ini tandanya adalah antonim. Sedangkan yang ini adalah sinonim ya, bedakan. Nah, pejal itu artinya padat ya. Padat. Jadi misalnya ada bola, pejal itu berarti terisi semua. Nah, itu namanya bola pejal. Nah, lawannya tentu saja adalah berongga. Nah, pejal itu bisa juga diartikan padat, bisa kimpal. Bisa juga kimpal. Kemudian bisa juga padat, masif atau masif. Kemudian bisa juga padu, pampat. Ini istilah-istilah yang harus kita pahami ya. Padu, ada pampat, kemudian ada tetal dan kimpal. Tetal. Nah, istilah-istilah ini sama dengan pejal. Jadi sinonimnya pejal itu padat, kimpal, masif, padu, pampat dan tetal. Nah, berarti lawannya adalah berongga ya. Oke. Berongga itu misalnya ada bola, nah di tengah-tengahnya itu ada kosong. Nah, itu namanya berongga. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Masih pada antonim. Konstan itu kita kan biasa dengar, kecepatannya konstan. Nah, konstan itu artinya tetap, kemudian stabil, atau ajek, bisa diartikan ajek, bisa diartikan permanen. Nah, bisa diartikan kekal, kemudian bisa juga langgeng, bisa malar, bisa mapan, bisa persisten, ya. Kemudian bisa stabil. Nah, lawannya tentu saja adalah labil ya. Kalau misalnya ini stabil, berarti lawannya adalah labil. Oke, jelas ya. Konstan di sini kan ada beberapa, ada kekal, ada langgeng, ada permanen. Nah, bisa saja choice-nya itu diubah
bukan seperti ini. Nah, kemudian snobis masih pada antonim. Jadi kalau kita buka KBBI, snobis itu artinya sombong. Sombong. Nah, tentu lawan dari sombong adalah rendah hati ya. Takabur itu ya masih sinonim dari sombong. Nah, ini padanan kata visible, tersembunyi. Nah, di sini coba kita lihat. Visible itu kalau diartikan adalah sesuatu yang dapat dilihat. Ini sesuatu yang dapat dilihat. Nah, tersembunyi berarti antara visible dengan tersembunyi adalah lawan kata. Berarti tentu kita harus cari yang mana berikut ini merupakan lawan kata. Nah, penetapan keputusan itu ya bukan lawan kata ya. Itu ya sinonim. Bening transparan juga bukan. Absah, delegitimasi. Nah, ini lawan kata. Jadi lawan kata dari absah adalah delegitimasi. Langgar surau ini sinonimnya, jenjang tingkat sinonimnya, berarti C yang benar. Nah, kita lihat di nomor selanjutnya. Ada Singapura, ada Changi. Changi ini adalah nama bandara ya. Jadi ini bandara. Sedangkan Singapura itu ya nama kota atau nama negara. Berarti Changi itu adalah bandara yang ada di Singapura. Berarti tentu kita harus cari yang sama dengan pola ini. Spanyol, Talavera berarti salah ya. Spanyol itu tempatnya, ini bandaranya, berarti ini salah. Incheon, ini bandara, ini tempatnya, berarti ini benar ya. Nah, ini benar. Iran, Babelegi Airport, nah Myanmar, Bagaga, Bofosum, Kamerun. Nah, yang paling tepat adalah ini. Kemudian kita lanjut. Hujan dingin berarti kalau kita bahasakan bila terjadi hujan maka perasaan dingin. Nah, berarti kita cari bila terjadi atau bila bla 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 apa. Misalnya ini kan bila terkena hujan kita dingin. Bila terkena apa kita bla bla bla. Nah, tentu ini salah ayat panas dingin salah. Ini bukan lawannya. Bila terkena api merasa panas. Nah, ini B ya yang benar. Bila hujan ini salah. Panas. Bila api hujan salah. Bila panas kering bukan ya. Kemudian kita lihat di nomor selanjutnya. Ini ada pola deret. Kemudian 12, 26, 40 dan 54. Nah, jadi kalau kita melihat pola atau deret, kita lihat dulu nih apakah dia kenaikan, pengurangan, perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat secara sekilas 12 26 itu berarti kenaikan 14. 26 40 juga kenaikan 14. Sedangkan 40 ke 54 juga kenaikan 14. Berarti polanya adalah setiap kenaikan 14. Berarti selanjutnya 54 tambah 14. 54 tambah 14 ya jawabannya adalah 68. Ini 68. Ini tambah 14. Nah, kita lihat ada pola selanjutnya seperti ini. Nah, ini 22, 22, 6, 7, 10, 12, 14. Kita lihat kalau penjumlahan untuk satu tingkat kayaknya tidak ada polanya ya. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya satu tingkat tidak ada polanya, kita lihat di dua tingkat. 2 dengan 6 kenaikan 4, 6 dengan 10 kenaikan 4, 10 14 kenaikan 4. Oh, berarti ini kenaikan 4 ya. Setiap ini melompat, ini kenaikan 4, ini juga kenaikan 4. Nah, kita lihat dengan 2 dengan 7, 7 dengan 12, berarti ini kenaikan 5. Nah, ini kenaikan 5. Nah, otomatis yang ke sini juga adalah kenaikan 5. Berarti 12 ditambah 5. Jawabannya adalah 17. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 47.
Ada pola, ada deret 9, 5, 16, 12, 23, 19. Ini polanya tidak naik ya, tapi turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, kita lihat untuk satu tingkat 9 dengan 5 berarti dia turun 4. 5, 16 naik 11 ya. Kemudian 16, 12 turun 4 ya, turun 4. Kemudian coba lihat 9, 16 dengan 23 itu ini naik 7 ya, ini juga naik 7 ya, bisa dilihat kan. Nah, selanjutnya coba perhatikan 5 dengan 12 ini juga naik 7, ini plus 7, ini juga plus 7. Berarti berikutnya harus plus 7. Berarti 23 ditambah 7, jawabannya adalah 30. Jadi jawabannya A. Nah, kita lihat nomor selanjutnya. Berapakah 66,67% dari 210? Nah, ini kita pernah bahas di pembahasan tentang berhitung cepat. Jadi 66,67% masih ingat? Ini pernah saya suruh hafal. Itu kan sama dengan berapa? 2/3 ya. Nah, jadi ini kan sering sekali muncul ya. Jadi tolong supaya ini yang begini itu dihafal. Nah, 2/3 ya, kalau misalnya tidak bisa hafal, silakan latihan soal, latihan banyak-banyak supaya dengan tersendirinya akan menghafal. Ini kali 210. Nah, ini 21 kita coret jadi 7. 2 kali 7 14, berarti jawabannya 140. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. 0,239 pangkat 2 dikurang dalam kurung 1,22 dikurang 0,982 pangkat 2 sama dengan. Nah, masih ingat dengan format yang kita bahas dulu? Ada rumus seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan, masih ingat ya? A ditambah B, kemudian A dikurang B. Berarti coba perhatikan yang 1,22 dikurang 0,982. Ya. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Oke, maaf. Nah, ini menjadi 0,239 kuadrat. Yang di dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu. 1,22 dikurang 0,982 itu ya, ini cepat ya, kita biasakan berhitung cepat ya, 0,240 pangkat 2. Nah, bentuknya ini sudah sama dengan bentuk yang di atas, berarti langsung saja. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti 0,239 ditambah 0,240 dikali 0,239 dikurang 0,240. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti 9, 7, 4, berarti 0,479 dikali ini berapa? 0,23 ya, minus 1 ya. Nah, berarti positif kali minus jawabannya adalah minus. Berarti langsung saja jawabannya adalah minus 0,479. Oh, sorry. Bukan minus 1. Yang ini 0,279, 0,240 itu ini saya coret. Ini 0,479 dikali minus ini berarti 0,001. Nah, jadi kali minus berarti jawabannya pasti minus. 479 kali 0,01, 2 kali berarti kita mundur. Ya, kita mundur menjadi 0, kan 1, 2, 3 berarti
1, 2, 3, 4, 7, 9. Jadi jawabannya adalah minus 0,0000479. Kemudian untuk soal nomor 50, nah hasil dari akar 1/64 dibagi 3 akar 512 per 27 sama dengan berapa? Nah ini kita gunakan sifat penarikan akar. Masih ingat ya, sifat penarikan akar. Nah, di mana 1 per akar 64 itu kan saya bisa tulis menjadi 1/8 pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 per 8 pangkat 2 ditambah. Masih ingatlah 512 dengan 27 ini kalau bisa ya kita hafal ya. Ini menjadi 8 pangkat 3. Sedangkan 27 itu 3 pangkat 3. Nah, di sini ada pangkat 3. Nah, ingat ya. Akar dengan pangkat 2 itu bisa kita hilangkan. Berarti ini sisa berapa? Ini juga hilang. Ini sisa 1/8. Sorry, ini bagi. Kemudian dibagi. Di sini 3. Ini pangkat 3. Ini bisa kita hilang. Akarnya juga hilang. Berarti sisa 8/3. Nah, tentu saja. Nah, kalau ini kita selesaikan kan sama dengan 1/8 dikali 3/8. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini pembagian ini kan kalau bagi berarti kita tukar. Nah, ini menjadi 1/8 kali 3/8 berarti jawabannya adalah 3/64. Nah, 3/64 kalau disederhanakan tidak bisa ya disederhanakan, berarti ini 34. Nah, di sini tidak ada jawabannya. Kemungkinan bisa jadi di sini ada yang dimaksud adalah perkalian ya. Nah, kalau misalnya di sini perkalian berarti misal ya, kalau misal perkalian berarti 1/8 dikali dengan 8/3. Berarti 8-nya coret, sisa 1/3. Nah, bisa jadi ya. Oke. Kemudian kita lanjut di soal nomor selanjutnya. Jika X sama dengan 1/43 dikurang 1/45 dan Y sama dengan 1/41 dikurang 1/47 maka, nah ingat, jadi untuk pembilang yang sama, kalau pembilangnya sama, semakin kecil penyebut, maka pecahannya semakin besar. Ya jelas ya. Jadi ini kan pembilangnya sama nih, bilangnya sama. Nah, tapi penyebutnya beda. Penyebutnya beda. Nah, ingat, semakin kecil penyebut, maka nilai pecahan semakin besar. Nilai pecahan besar. Nah, coba kita lihat di sini. 43 dengan 41. Berarti yang ini 1/41 lebih besar ya. Lebih besar dari 43 ini. Ya, ini jadi 1/41 lebih besar dari 1/43. Kemudian kita lihat 1/47 dengan 1/45. Ya, berarti yang ini 1/45 lebih besar. 1/45 kan semakin kecil penyebut ya, maka nilai besar berarti 1/45 lebih besar 1/47. Nah, kita lihat ternyata yang ini besar ya, sedangkan ini kecil. Berarti kalau besar dikurang kecil berarti tentu Y-nya juga besar dibandingkan dengan X-nya. Berarti jawabannya adalah Y lebih besar dibanding X. Kita lanjut. Suatu drum berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm.
banyaknya kaleng kecil yang dibutuhkan adalah, logikanya seperti ini. Kita punya baskom besar, ya. Kemudian kita punya sejumlah gelas. Nah, kita mau isi gelas itu sampai habis. Tentu kita butuh banyak gelas ya. Nah, kalau begitu berarti caranya adalah banyaknya gelas yang kita butuhkan atau banyaknya kaleng adalah volume besar dibagi dengan volume kecil. Nah, di sini dalam apa? Volume besarnya apa? Volumenya drum. Drum kan volumenya berbentuk tabung, berarti rumusnya adalah V R drum kuadrat dikali tinggi drum dibagi dengan V jari-jari kaleng pangkat 2 dikali tinggi kaleng. Nah, V-nya kita habis coret. Nah, tinggal kita masukkan. Untuk jari-jari drum itu kan 70 cm diameternya, berarti jari-jarinya ya bagi 2, berarti 35 pangkat 2. Sedangkan tingginya adalah 1 meter, berarti 100 ya, 100 cm. Nah, sedangkan untuk kaleng kecil itu kan 14 ya. 14 jari-jarinya, berarti langsung saja 14 kuadrat. Sedangkan untuk tingginya adalah 25. 100 dengan 25 bisa kita coret, ini sisa 4. Nah, kalau kita sederhanakan 35 pangkat 2 kita selesaikan. Nah, kemudian kita bagi dengan 14 pangkat 2 akan kita temukan nilai 25. Nah, sebenarnya 35 ini, 35 pangkat 2, bisa saya tulis seperti ini. 5 dikali 7 pangkat 2 dibagi 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, berarti 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, bagi 2 pangkat 2, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 saya coret. Ini menjadi 5 pangkat 2 dibagi, oh sorry, ini kan ada 4 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Ini menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2-nya juga kita coret. Ini ada 2 pangkat 2. Kita coret, berarti sisa 25. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kenapa harus diubah ke dalam sentimeter? Hati-hati, jangan sampai. Jadi satuan itu harus dikonversi. Karena di sini kan lebih banyak sentimeter ya. Nah, berarti kita lebih mudah kalau kita ubah ke sentimeter. Nah, meter kan cuma 1. Nah, selain itu kalau kita ubah ke meter, ya akan menyusahkan kita dalam menghitung. Bayangkan kalau kita ubah 70 cm ke dalam meter, berarti 0,7, ini 0,14, ini 0,25. Jadi akan sangat mempersulit kita melakukan perhitungan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki luas 150 cm kuadrat dengan panjang banding lebar 3:2. Keliling persegi panjang adalah. Nah, ini kita misalkan ya. Jadi, misal panjangnya itu adalah, kita misalkan 3N. Oke, berarti lebarnya itu adalah 2N. Kan perbandingannya 3:2. Berarti 3N, lebarnya 2N. Berarti luasnya itu kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Berarti luasnya berapa? Itu 150. Nah, berarti panjangnya 3N, lebarnya 2N. Ini 150 sama dengan 6N kuadrat. Berarti N kuadratnya berapa? 150 bagi 6 itu kan? Ya 25 ya. Berarti N-nya sama dengan 5. Kalau begitu panjangnya berapa? Ya 3 kali 5 berarti 15. Lebarnya berapa? Ya 10. Nah, tinggal kita cari kelilingnya. Kelilingnya berapa? 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2, panjangnya berapa? 15. Lebarnya berapa? 10. Berarti 15 tambah 10 dikali 2. Jawabannya adalah 50 cm. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah. Jadi ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Kalau ya 1.500 batako ini nilai X1-nya, sedangkan waktu 6 hari itu adalah Y1-nya. Kemudian untuk 15 hari berarti Y2-nya. Kita cari X2-nya berapa. Nah, kenapa disebut perbandingan senilai? Karena jika variabel X-nya membesar, variabelnya juga ikut membesar. Nah, jadi masih ingat cara triknya kalau menyelesaikan perbandingan senilai? Ya tentu caranya langsung saja ya. Kalau mau pakai rumusnya sih oke lah, X1 per Y X2 sama dengan Y1 per Y2. Oke. Jadi X1-nya berapa? 1.500. Kemudian X2-nya tidak diketahui. Y1-nya berapa? 6. Kemudian Y2-nya adalah 15. Nah, berarti X2-nya itu sama dengan 1.500 dikali 15 dibagi 6. Nah, berapa jawabannya? Nah, jawabannya adalah langsung saja 3750, berarti 3.750. Ya, lihat kan semakin membesar kalau misalnya variabel Y-nya juga membesar ya. Jadi ini perbandingan senilai. Nah, ini soal tentang kecepatan dan jarak. Jadi ada beberapa bentuknya, biasanya berpapasan atau saling melampaui. Nah, biasanya bentuk soalnya seperti itu. Dengan mengendarai sepeda motor, Aji berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 07.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Hindi mengendarai sebuah mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Bila jarak kedua kota tersebut 450 km, mereka akan bertemu pada pukul. Nah, kalau mau kerjakan soal seperti ini, sebenarnya ada dua cara. Boleh menggunakan rumus, boleh dengan cara lain. Kalau menggunakan rumus itu kan, ini kan soal berpapasan ya. Kenapa berpapasan? Coba lihat. Jadi yang satu dari kota A, yang satu dari kota B. Yang satu mau ke A, yang satu mau ke B. Berarti pasti akan berpapasan. Rumusnya itu adalah jarak yang ditempuh A ditambah jarak yang ditempuh B pasti sama dengan jarak total. Berapa jarak total? Ya jarak kedua kota, yaitu 450 km. Nah, kalau mau pakai ini boleh. Coba kita lihat. Berarti masih ingat jarak itu apa? Ya kecepatan dikali waktu. Berapa sih kecepatannya A? Ya kita tulis dulu ya. VATA. Ini kan dia mengatakan pada saat yang sama, berarti waktu keduanya itu sama ya. Jadi ditambah VB TB sama dengan 450. Jadi TA sama dengan TB sama dengan T. Ya kan sama kan? Mereka berangkat bersamaan. Nah, masukkan berapa V-nya? VA-nya kan 60. TA. Kemudian VB-nya kan 75. Ya kan? TB. Di sini 450. Nah kalau ini kan bilang ya 60 75 berarti 5 6 tambah 7 135 T 450. Nah T-nya berapa? 135 T dibagi 450 dibagi 135 T. Nah ini adalah sekitar 3 jaman. 3,3 jam. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya. Jadi 3,33 jam. 3 jam itu berapa sih? Berarti 750 0730 ditambah 3,3 berarti ini kan kalau saya ubah 3 jam 20 menit ya. 20 menit. Ini kan 3/3 ya. 3/3. Nah 3 jam tambah 20 menit. Berarti tinggal kita hitung.
07.30 ditambahkan dengan 3 jam 20 menit. Berarti jawabannya adalah 10.50. Berarti mereka akan ketemu dengan di 10.50. Itu cara pertama. Kalau mau cara kedua boleh juga. Dengan cara yang pertama ini kita buat tabel. Ini waktu, ini jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Ini saya kasih S-nya A, kemudian S-nya B. Jarak tempuhnya si A dengan jarak tempuhnya B. Ini total jarak. Total jarak. Ya. Nah, kita hitung dulu nih. Di jam pertama kan 60 km per jam. Ya, 60 km per jam. Berarti ini menempuh jarak 60, ini menempuh jarak 75. Totalnya berapa? 140. Kemudian di jam kedua berapa dia tempuh? 120, ini 150. Totalnya berapa? 405. Totalnya 405. Kemudian di jam ketiga 280 ya. 280. 120 tambah 150 berarti 270. Maaf, ini 270. 60 tambah 75. Ini ada kesalahan, 60 tambah 75 itu 135. Kemudian di jam ketiga si A sudah menempuh jarak 180. Kemudian si B itu sudah menempuh 75 kali 3 225. Nah, kalau kita jumlahkan ini berapa? 504 ya. Nah, kemudian di jam keempat coba kita lihat si A itu sudah menempuh jarak 240, sedangkan si B sudah menempuh jarak 300. Berarti berapa totalnya? 540. Berarti tidak mungkin mereka di jam keempat. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena kenapa? Sudah lewat 540. Berarti mereka akan ketemu di atas 3 jam. Di atas 3 jam setelah mereka bergerak. Nah, coba kita lihat di sini di atas 3 jam. Nah, ternyata sulit untuk kita prediksi karena semuanya kalau kita jumlahkan ya sama ya. Ada 10.36, kemudian 10.32. Ada 10.30 jadi tidak jelas. Jadi oleh karena itu kesimpulannya tidak semua soal bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Nah, kecuali kalau misalnya langsung kita mendapatkan nilai total jarak misalnya 450 maka bisa kita gunakan. Jadi tidak semuanya soal ya bisa dengan seperti ini. Tetapi kalau menggunakan rumus ini semua bentuk soal seperti ini bisa kita selesaikan. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya ada semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. Nah, apa kesimpulannya dari sini? Jadi salah satu premis partikular, maka kesimpulannya pasti partikular. Jadi kesimpulannya adalah sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Jadi jawabannya adalah D ya. Kemudian kita lihat nomor selanjutnya. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Nah, jadi di sini salah satu premis partikular, maka kesimpulannya ya pasti partikular juga. Nah, kesimpulannya mungkin adalah pilihan C dan E. Jadi ada 2, C dan E, karena dua-duanya juga partikular. Nah, pilihan E salah karena berlawanan dengan premis pertama. Jadi ini tidak sesuai dengan premis 1. Ini premis 1 ya, ini premis 2. Jadi kesimpulan E tidak sesuai dengan premis pertama karena dia bilang sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Nah, oleh karena itu yang kita ambil adalah pilihannya C ya. Oke. Nah, kita lanjut.
Soal berikutnya, semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Jadi ini ada 3 di sini. Nah, coba kita lihat baik-baik. Perhatikan premis 1 dan 2, yaitu semua ban terbuat dari karet, semua karet bersifat elastis. Ini premis 1 dan premis 2. Nah, karena semuanya premis umum, maka kesimpulannya pasti umum. Nah, ini pasti umum ya. Kemudian, jadinya semua ban elastis dan terbuat dari karet. Semua ban elastis dan terbuat dari karet. Nah, coba lihat pilihan D. Sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet. Nah, di sini salah karena menyebutkan sebagian ban terbuat dari karet. Sedangkan dari premis sebelumnya semua ban terbuat dari karet. Jadi jawabannya adalah E ya, semua ban elastis dan terbuat dari karet. Kemudian kita lanjut di soal nomor 59. Inverse dari pernyataan jika harga minyak naik maka harga nasi padang naik adalah A. Jika harga minyak tidak naik maka harga nasi padang naik. B. Jika harga nasi padang naik maka harga minyak naik. C. Jika harga minyak tidak naik maka harga nasi padang tidak naik. D. Jika harga nasi padang tidak naik maka harga minyak tidak naik. E. Jika harga minyak naik maka harga nasi padang tidak naik. Ini butuh penelaran ya. Nah, coba kita lihat. Masih ingat inverse? Jadi inverse dari pernyataan P Q adalah apa inversenya? Ya, P. Nah, ya, oke. Berarti jadi inversenya adalah jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi padang tidak naik. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit dari luas kebun Pak Kino. Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Urutan dari yang paling luas adalah, jadi kita cari yang paling luas, kemudian ke yang kecil ya. Nah, coba lihat. Jadi Soleh, saya singkat PS ya. PS sama dengan PA, Pak Anton. Kemudian Pak Soleh lebih kecil dari Pak Kino, PK. Kemudian Pak Ahmad lebih kecil Pak Anton. Nah, urutan dari luas paling kecil. Nah, kan Pak di sini kan apa namanya? Oke, ini ternyata 2 Pak Anton ya. Ini saya kasih Pak Ahmad. Berarti, nah kita lihat dari sini yang paling ya, berarti ini Pak Ahmad. Saya singkat PAH lebih kecil dari Pak Anton. Kemudian sama dengan Pak Soleh lebih kecil dari Pak Kino. Nah, jelas ya. Nah, kemudian yang terbesarnya dari luas berarti Pak Kino, kebalikannya Pak Kino lebih besar Pak Soleh sama dengan Pak Anton, kemudian lebih besar dibandingkan dengan Pak Ahmad. Berarti jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi. Yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Yang paling pendek adalah... Nah, kita lihat. Jadi di sini saya tidak bisa menyingkat ya, karena kan namanya itu awalannya sama-sama, ada banyak yang sama. Kita tulis saja.
Dian lebih kecil Dani, atau Dani lebih besar Dian. Nah, kemudian Sinta lebih sama dengan Dani. Sinta lebih kecil Yeni, atau Yeni lebih besar dibanding Sinta. Nah, Yeni ternyata lebih besar dari Dani. Nah, kemudian Yeni lebih kecil Susi, atau Susi lebih besar Yeni. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kalau kita urutkan yang paling tinggi adalah, kalau kita lihat yang paling tinggi, urutan paling tinggi. Nah, coba lihat. Bisa saja Yeni, Susi, dan Dani. Nah, tapi kita harus lihat si Susi ini, Susi lebih tinggi dari Yuni. Berarti kan yang tinggi-tinggi itu kan ada Dani ya. Ada Dani, ada Yeni, ada Susi. Ternyata Yeni lebih tinggi dari Dani. Sedangkan Yeni lebih rendah dari Susi. Berarti yang paling tinggi Susi. Berarti Susi, kemudian habis itu disusul Yeni, habis itu disusul Dani. Dani kan dia sama dengan Sinta. Berarti ini Sinta. Kemudian lebih besar dari Dian. Jadi yang paling pendek adalah Dian. Kita lanjut. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur dan daging impor. Dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian dapat disimpulkan adalah, berarti harga daging lokal lebih besar daripada harga beras. Ya kan? Harga beras lebih besar dibandingkan dengan harga sayur mayur. Kemudian harga daging impor paling mahal. Harga daging impor paling mahal. Impor ya. Paling mahal. Jadi, coba lihat, diperoleh kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya harga daging impor, saya singkat, harga daging impor lebih besar dibanding harga daging lokal, ya, harga daging lokal. Kemudian apalagi? Beras ya, harga beras. Nah, yang paling murah adalah sayur mayur. Harga sayur mayur. Berarti jawabannya adalah C. Daging impor lebih mahal dari daging lokal. Nah, kita lanjut nomor selanjutnya. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama, serta D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti A, D, dan E satu fakultas. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, jadi si A, kemudian D, dan E tidak boleh berdekatan. Tidak boleh berdekatan. Nah, kita langsung lihat D dan E. Nah, kalau D dan E itu sudah jelas salah ya. Karena A, D, E. Jadi untuk A, lihat pilihan A. A, D, E, B, C. Salah ini, karena ini 3 orang ini berdekatan.
A, B, C, D, dan E. D dan E-nya berdekatan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini salah. E, C, D, A, B. D dan A-nya berdekatan. Ini salah. Kemudian D, C, A, E, dan B. A, E-nya berdekatan. Salah. D, C, A, B, E. Ini yang benar. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Nah, coba kita lihat. Jadi pada baris kolom gambar selanjutnya merupakan gabungan dari 6 persegi. Ya, 6 persegi dan arah kemiringannya selalu berlawanan dengan gambar yang sebelumnya. Coba kita lihat. Yang ini menghadap ke sini. Yang ini menghadap ke sini. Ya. Nah, sedangkan yang ini menghadap ke sini berarti selanjutnya menghadap ke sini. Coba lihat ini. 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Ini salah ya. Salah. Karena dia tidak naik. Seharusnya ada kenaikan 1. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Nah, pada baris kolom ketiga, jelas unsur gambar hanya terdiri dari gambar hitam dan putih. Jadi pada baris kolom ketiga, nah yang ke sini coba lihat, di sini tuh cuma ada warna putih saja sama warna hitam, tidak ada abu-abu, ya. Nah sama juga dengan ini. Nah sama. Berarti selanjutnya di sini yang ada itu cuma hitam sama abu-abu, Berarti kalau begitu untuk A dan D-nya salah. A dan E-nya salah. Nah, coba kita lihat. Yang ini tidak bergerak ya. Yang ini kan digerakkan ke sini. Kemudian bergerak lagi begini. Ini digerakkan berlawanan jarum jam ke sini. Berarti ini digerakkan ke sini menghadap ini, kemudian ini digerakkan lagi ke sini. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, jawabannya adalah C ya. Kalau ini kita gerakkan ke sini, maka akibatnya seperti ini posisinya. Nah, demikianlah pembahasan beberapa soal untuk tes intelijensia umum. Nah, jika misalnya ada jawaban lain, silahkan untuk tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.